Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih telah berkesempatan untuk bisa hadir pada room meeting ini untuk melanjutkan diskusi kita tentang kasus di mana di sini kita membahas tentang metabolic syndrome dan obesity. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa sindrom metabolik itu adalah sekumpulan gejala penyakit yang menyerang seseorang di mana kondisi ini bisa meliputi hipertensi, bisa meliputi kadar gula darah tinggi, dan bisa mencakup ke dalamnya yaitu obesitas. Nah, di sini fokus pembahasan kita yakni hubungan metabolic syndrome dengan obesitas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas 5E Peminatan Epidemiologi angkatan 2019 yang beranggotakan Zumratul Aini dan Dinda Rahmayanti. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang metabolic syndrome dan obesitas. Oke, boleh di next slide. Oke, pada saat ini sebagian besar pekerjaan itu berhubungan dengan emosi negatif dengan outcome kardiometabolik yang berkaitan dengan depresi. Nah, efek yang ditimbulkan itu masih diperdebatkan hingga saat sekarang ini. Namun, dengan berdasarkan bukti yang tersedia, ditemukan bahwa depresi itu meningkatkan risiko sindrom metabolik beserta komponennya, yaitu obesitas dan hiperklorestemia. Kondisi ini juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko depresi. Sedangkan berdasarkan hasil meta-analisis dari 4 studi prospektif dengan jumlah sampel total yakni 3.834 orang dengan 52% partisipan itu dilaporkan mengalami sindrom metabolik yang berkaitan dengan depresi dari 6 hingga 17 tahun pengamatan. Nah, dari sini terlihat bahwa risiko lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Dan hasil penelitian ini itu sejalan dengan perkiraan efek dari studi cross-seksional yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yakni Dinda Rahmayanti. Kepada Dinda kami persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang sindrom metabolik dan obesitas secara substansi. Nah, di mana kalau secara substansinya, kecemasan dan kemarahan itu masih kurang dipelajari kaitannya dengan sindrom metabolik juga komponen-komponennya. Berdasarkan studi literatur pada tahun 2007, itu diidentifikasikan bahwa hanya ada 2 penelitian prospektif yang membahas tentang topik kecemasan sindrom metabolik dan 3 penelitian tentang kecemasan terkait sindrom metabolik ini. Nah, penelitian tentang kecemasan sendiri itu kebanyakan tuh tidak tepat atau tidak akurat atau asosiasinya nol. Nah, berbeda dengan kaitannya dengan kemarahan yang menunjukkan hasil yang lebih akurat. Nah, di sini penulis beranggapan bahwa penelitian tentang kecemasan ini masih terlalu terbatas untuk ditarik kesimpulan yang pasti dan adanya kemungkinan efek dua arah yang terjadi. Nah, secara mengejutkannya, publikasi terbaru mengenai kaitan sindrom metabolik terhadap kecemasan itu masih belum ada. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada teman saya yang selanjutnya, yaitu Aini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan sindrom metabolik dan kaitannya dengan obesitas. Beberapa penelitian telah mempertimbangkan kaitan antara kemarahan dengan perubahan berat badan atau obesitas. Banyak penelitian yang mempertimbangkan bahwa risiko obesitas berkaitan dengan kecemasan yang dibuktikan dengan adanya peningkatan risiko di antara individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Boleh di next. Nah, berdasarkan penelitian terkini, yang lebih berfokus pada PTSD, di mana PTSD merupakan post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma yang merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan.
dari penelitian terkini ini didapatkan hasil bahwa PTSD ini memiliki merupakan faktor risiko yang mungkin dan berkaitan dengan peningkatan berat badan. Dan studi baru-baru ini juga membandingkan adanya pola kenaikan berat badan di antara wanita sebelum dan setelah mereka terindikasi PTSD. Dan tidak seperti emosi negatif lainnya, bahwa kecemasan yang berkaitan dengan PTSD ini memiliki onset atau gejala atau permulaan atau serangan yang lebih jelas, sehingga pada penelitiannya ini dapat diketahui apakah penambahan berat badan lebih seperti kecenderungan untuk cemas atau terjadi sebagai respon yang akan berkembang menjadi kecemasan. Dan berdasarkan PTSD ini yang telah dilaporkan bahwa adanya kenaikan berat badan setelah serangan PTSD dan tidak ada perbedaan yang jelas atau perbedaan yang signifikan sebelum PTSD dibandingkan dengan perempuan tanpa PTSD. Dan dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa perempuan dengan PTSD memiliki risiko yang lebih besar untuk terkena obesitas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mulyadi sebagai pemandu pada kegiatan atau pertemuan kita kali ini. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa dari Kak Zumratul Aini dan Kak Dinda Rahmayanti tentang tadi kita melihat hubungan antara sindrom metabolik dengan kejadian obesitas gitu ya. Dan juga tadi sedikit disinggung angka kejadian PTSD gitu. Nah, dari hasil pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa depresi itu meningkatkan risiko sindrom metabolik beserta komponennya, yakni obesitas dan hiperkolesterolemia, yang mana risiko terjadinya sindrom metabolik ini lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kecemasan dan kemarahan memiliki kaitan dengan sindrom metabolik, meskipun penelitian atau studi literaturnya masih sangat kurang, dan juga PTSD itu dapat meningkatkan risiko obesitas. Nah, mungkin ya untuk kedepannya harapannya lebih bisa diperbanyak gitu studi literatur tentang hubungan antara sindrom metabolik ini dengan angka kejadian morbilitas. Nah, itu menjadi harapan kita semuanya di sini. Mungkin sekian presentasi ataupun pemaparan yang bisa diberikan oleh kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kealfaan. Sebelumnya juga mohon maaf apabila dari kami mungkin masih kurang pemahaman. Mungkin itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan perhatiannya. Kami tutup dengan Allahumma fiq ilahi aqwa bin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.